Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Belajar. Kali ini kita akan membahas Design of Cage Aquaculture atau kita kenal dengan nama keramba jaring apung. Adapun referensi yang digunakan adalah FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper dengan judul Aquaculture Operation in Floating High Density Polyethylene Cage dan buku serta artikel lain yang relevan. Salah satunya adalah Keramba Jaring Apung Tradisional untuk Budidaya Ikan dan Lobster. Skup pembahasan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, Introduction to Cage Aquaculture atau pengenalan terhadap keramba jaring apung. Yang kedua, site selection atau pemilihan lokasi yang meliputi site selection criteria dan nautical chart. Selanjutnya, yang ketiga adalah aspek hidrodinamika berupa teori yang meliputi hukum Archimedes, olah gerak bangunan apung, dan pembebanan. Lalu yang keempat adalah mooring atau penambatan keramba jaring apung yang meliputi buoy untuk navigasi serta grid dan mooring system. Kemudian yang kelima adalah konstruksi yang membahas material properties, cage karakteristik, dan konstruksinya. Pada part 1 ini kita membatasi pembahasan pada poin 1 dan 2 saja. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu introduction. Keramba jaring apung merupakan fasilitas terapung yang digunakan untuk budidaya yang terdiri dari pengapung, kemudian jaring, dan tali tambat. Lalu yang kedua adalah pemilihan lokasi. Adapun pertimbangan dan klasifikasi dalam pemilihan lokasi dijelaskan sebagai berikut. Penempatan keramba jaring apung dibagi menjadi 4 kelas. Hal ini didasarkan pada Farming the Deep Blue Conference yang dilaksanakan di Dublin, Irlandia pada tahun 2006. Kelas pertama yang berwarna kuning terletak berdekatan dengan daratan atau berada di pantai. Lalu kelas yang kedua berada agak jauh dari pantai. Kemudian kelas ketiga berada di lepas pantai atau offshore namun berdekatan dengan pulau. Kelas keempat berada di lepas pantai atau offshore dan juga jauh dari pulau. Pertimbangan selanjutnya adalah terkait dengan hubungan antara keramba, lingkungan, serta antara keramba dengan keramba. Antara satu keramba dengan keramba lainnya dapat saling mempengaruhi dalam hal transfer pestisida, patogen atau bahan kimia lain dari satu keramba ke keramba lainnya disebabkan oleh adanya arus. Lalu dari keramba terhadap lingkungan memberi impact berupa makanan atau sisa makanan yang tidak termakan oleh ikan, kemudian kotoran ikan, lalu biofouling atau hewan-hewan yang menempel pada struktur. Dalam hal ini struktur yang dimaksud adalah struktur keramba jaring apung tersebut. Kemudian efek mooring atau penambatan yang bisa jadi akan menyebabkan kerusakan pada dasar laut. Kemudian komponen-komponen lain yang terbuang ke laut dari keramba, lalu nutrien yang terbuang. Kemudian yang lain adalah parameter yang mempengaruhi kualitas air seperti arus, kemudian gelombang, polusi di dalam air, lalu predator, dan juga intervensi manusia atau interaksi antara air dengan manusia. FAO mengklasifikasikan lokasi keramba ke dalam 3 lokasi. Yang pertama adalah coastal atau area pantai. Yang kedua adalah off the coast antara pantai dan lepas pantai. Kemudian yang ketiga adalah lepas pantai. Pembagian tersebut didasarkan pada location atau hidrografi
Kemudian yang kedua adalah berdasarkan environment atau kondisi lingkungan. Yang ketiga akses atau kemudahan akses. Dan yang keempat adalah aspek operation atau pengoperasiannya. Dikatakan berada pada coastal atau pantai jika jaraknya kurang dari 500 meter dari daratan dan kedalaman perairan kurang dari 10 meter. Lalu kondisi gelombang atau tinggi gelombang signifikan kurang dari 1 meter. Kemudian aksesnya 100% mudah dijangkau. Kemudian proses operasionalnya atau operasinya itu dapat dilakukan secara manual oleh manusia dan dilakukan secara reguler. Lalu dikatakan off the coast atau antara pantai dan lepas pantai jika jaraknya adalah setengah sampai 3 km daripada daratan. Kemudian kedalaman 10 hingga 50 meter. Lalu tinggi gelombang signifikan pada area situ adalah 3 sampai 4 meter. Kemudian lebih dari 90% accessible, jadi masih terjangkau tapi tidak 100% gitu. Kemudian terkadang karena lokasinya agak jauh tidak dapat dilakukan operasi secara manual atau monitoring secara reguler sehingga butuh tambahan peralatan otomatis seperti automatic feeding. Kemudian dikatakan berada pada lokasi offshore jika jarak antara keramba dengan daratan itu lebih besar daripada 2 km. Lalu kedalaman lebih besar daripada 50 meter. Kemudian H signifikan itu lebih tinggi atau sama dengan 5 meter. Lalu biasanya kisaran aksesibelnya itu sekitar 80%. Dan maybe possible periodik ya. Secara periodik antara 3 hingga 10 hari aksesnya. Lalu karena lokasinya jauh maka operationnya bisa dilakukan secara remote dari jarak jauh. Lalu menggunakan automatic feeding, kemudian monitoring secara jarak jauh menggunakan teknologi. Lalu jika kita mengacu pada Norwegian Standard NS pada Marine Fish Farm Requirement for Site Survey, Risk Analysis, Design, Dimensioning, Production, Installation, and Operation, di mana dia menitik beratkan pada pertimbangan tinggi gelombang signifikan dan periode gelombang signifikan. Seperti yang dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan di slide. Lalu slide classification berdasarkan pada kecepatan arus ya, di mana dibagi menjadi kelas A hingga E, kemudian mulai dari kecepatan arus 0 hingga lebih besar dari 1,5 meter per detik. Nah, nilai exposure-nya mulai dari low, moderate, substantial, high, dan extreme. Lalu secara umum pemilihan site didasarkan pada 3 kategori yang secara umum dibagi menjadi 3, yaitu environmental parameter and factor relevant to the cultured organism, lalu environmental parameter and factor relevant to the catch, kemudian legal atau logistik kriteria. Environmental parameter and factor relevant to the cultured organism itu meliputi temperatur, kemudian salinity atau kadar garam, lalu polusi, kemudian suspended solid, alga blooms, kemudian disease organism, kemudian water exchange, lalu current, falling, dan
dissolved oxygen. Lalu aspek environmental terhadap keramba berupa kedalaman, kemudian shelter atau gelombang, lalu seabed atau kedalaman dasar perairan, kondisi dasar perairan maksudnya, kemudian arus, fouling, lalu pollution. Kemudian aspek legal atau logistik kriteria berupa political aspek, kemudian aspek aksesnya, kemudian keamanan, kemudian pasar ya, kondisi pasar, kemudian tradisional tenure right, dan license permit proses atau proses perizinan. Swingle 1969 mendevelop DO-scale atau dissolved oxygen. Jika kandungan oksigennya kurang dari 0,3 mg per liter, maka dalam waktu yang singkat ikan akan segera mati, Kemudian jika kandungannya 0,3 hingga 1 mg per liter, maka ikan akan mati tapi membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian jika 1-5 mg per liter, maka ikan dapat hidup tapi perkembangannya itu sangat lambat. Jika kandungan oksigennya lebih besar daripada 5 mg per liter, maka ikan akan berkembang secara cepat. Lalu aspek atau faktor lingkungan terhadap struktur keramba. Yang pertama adalah yang perlu diperhatikan adalah batimetri atau kedalaman perairan. Kemudian kecepatan arus dan arah arus. Lalu angin, kemudian tinggi gelombang dan periode gelombang, kemudian kontur dasar laut atau seabed, lalu storm and hurricane atau badai ya. Aspek batimetri menjadi hal penting yang harus diperhatikan, di mana kedalaman memberi impact terhadap farm footprint, kemudian mooring design atau desain mooring, tambatannya, kemudian kemudahan dalam inspeksi, yaitu penyelam gitu, inspeksi berupa penyelaman, kemudian panjang ataupun kedalaman jaring. Lalu pertimbangan arus dan arah arus, di mana arus akan mempengaruhi pertukaran air pada keramba, kemudian sebaran daripada pakan, lalu menentukan pergerakan ikan, kemudian menentukan bentuk jaring ya, yang digunakan, lalu menentukan juga kemudahan penyelaman ya untuk inspeksi, kemudian juga menentukan sebaran kotoran ataupun solid influence. Lalu angin memberikan impact yang tidak langsung kepada keramba, di mana angin menyebabkan arus, lalu kemudian angin juga adalah merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pembentukan gelombang. Kecepatan angin biasanya digambarkan dengan windrows atau mawar angin, di mana dari mawar angin ini kita dapat mengetahui di mana arah dominan angin, sehingga itu menjadi pertimbangan dalam penempatan keramba. Selanjutnya kita bahas terkait gelombang. Ada 5 hal yang menyebabkan terjadinya gelombang atau mempengaruhi karakteristik gelombang. Pertama adalah kecepatan angin, yang kedua adalah jarak fetch, yaitu jarak dari hembusan angin ke pulau sebagai penghalang, yaitu fetch distance. Kemudian lebar fetch, yaitu lebar hembusan angin sampai kemudian ketemu pulau atau daratan. Kemudian lama durasinya, lalu juga dipengaruhi oleh kedalaman perairan. Selanjutnya gelombang digambarkan dalam distribusi statistik, di mana yang paling penting dari distribusi ini adalah
H signifikan, karena H signifikan inilah yang digunakan dalam proses perhitungan. Berikutnya adalah phase, di mana phase terbagi dua, ada geographic phase dan ada effective phase. Nah, untuk effective phase ini itu sangat bergantung terhadap jarak dari titik tinjau ke pulau atau daratan yang menghalangi hembusan angin. Dimana kalau kita lihat semakin tinggi kecepatan angin, maka tinggi gelombang yang dibentuk itu semakin tinggi. Nah, semakin besar kecepatan angin, maka semakin tinggi gelombang yang dibentuknya. Kemudian poin yang kedua adalah semakin panjang jaraknya, maka juga semakin tinggi gelombangnya. Maka semakin tinggi gelombang yang dibentuk oleh hembusan angin. Begitu juga dengan periode, mereka kemudian berbanding lurus ya antara tinggi gelombang dengan periode gelombang. Kemudian kita masuk pada seabed atau dasar perairan, di mana kita perlu mengetahui kondisi dasar perairan paling tidak akan sangat penting untuk dua hal. Yang pertama adalah menentukan mooring system, yang kedua adalah untuk menjaga habitat yang berada di dasar laut seperti terumbu karang dan lain sebagainya. Kemudian kriteria lain yang perlu dipertimbangkan adalah logistik dan other coastal uses lainnya, di mana aspek logistik meliputi lamanya waktu untuk menuju ke lokasi tersebut, kemudian konsumsi bahan bakar yang tentunya lebih banyak, lalu resiko-resiko lain, faktor alam yang menjadi resiko bagi transportasi. Kemudian hal yang lain seperti area pelabuhan atau area infrastruktur, kemudian dumping point-nya terhadap underwater outlets along the coast, kemudian area wisata tentu akan menjadi kendala ya. Kemudian archaeological site atau area-area yang dilindungi yang mengandung nilai sejarah, lalu tradisional fishing area, kemudian terumbu karang atau terumbu karang buatan, kemudian area militer. Lalu aspek yang terakhir adalah kemampuan dalam membaca peta atau memahami istilah-istilah dalam peta sehingga memudahkan dalam memilih lokasi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.